Semuanya untuk itu langsung saja yuk kita dengarkan paparan dari Coach Yosef tentang apa sih peluang dari bisnis perwakilan coaching di daerahnya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan paparan nantinya ada elaborasi dari teman-teman, ada pertanyaan, diskusi yang tentunya akan membuat kita semakin dinamis dalam forum ini. Ya, begitu. Silakan Coach Bas untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik. Terima kasih Coach Sidasya yang sudah mengantarkan sesi kita di siang hari ini. Ini sesi kedua ya, setelah sesi yang pertama tadi di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, apresiasi kami kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah mau mendaftar untuk melihat presentasi ini dan juga sudah hadir di sesi kita di siang hari ini. Kami percaya bahwa ketika teman-teman mendaftar kemudian hadir itu menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk bisa berbagi kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Sekali lagi terima kasih untuk semangat dan komitmen ini. Apalagi di tengah siang-siang hari seperti ini ya, di akhir pekan, tentu di tengah kesibukan teman-teman mau hadir menginvestasikan waktu untuk mendengarkan paparan kita di siang hari ini. Saya pikir langsung saja, saya tidak menyapa-nyapa lagi ya. Tadi diwakilkan oleh Coach Dasya untuk sapa menyapanya, karena saya ingin langsung saja menyampaikan dulu konsepnya, presentasinya secara cepat. Kemudian nanti harapannya kita akan lebih banyak berdiskusi. Kami ingin mendapatkan pandangan, kemudian diskusi dari teman-teman sekalian mengenai apa yang kami sampaikan ini. Oke ya, kami menyampaikan proposal kemitraan bisnis coaching untuk negeri. Kita akan mulai dulu dari profil dari coaching untuk negeri ya. Jadi PT Coaching untuk Negeri adalah entitas bisnis di bidang coaching yang proses kelahirannya sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2019 dengan berdirinya sekolah coaching coachbas.com dan komunitas coaching untuk negeri. Ada nilai-nilai values yang kita anut di komunitas ini, di organisasi ini. Yang pertama adalah nilai berbagi kebaikan, kebajikan ya. Jadi coaching untuk negeri dilahirkan dengan semangat ingin berbagi sebesar-besarnya manfaat dari pemberian SDM dengan metode coaching. Saya dan Coach Dacia mendirikan komunitas coaching untuk negeri karena setelah kami ikut program profesional coach, kami melihat bahwa ini sesuatu yang baik, mulia, tentu perlu banyak orang yang bisa mendapatkan keterampilan ini, namun sayangnya karena mendapatkan keterampilan ini perlu investasi yang mahal, waktu itu mahal, sekarang malah lebih mahal lagi gitu. Malah sekarang ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu. Untuk ikut program yang seperti kami ikuti, dan waktu itu sebarannya masih di Jakarta dan sekitarnya saja programnya. Akhirnya saya dan Ustaz berpikir, oh yuk kita sebarkan kebaikan coaching ini ke seluruh negeri. Jadi nilai yang utama, yang pertama adalah semangat ingin berbagi kebaikan. Kemudian yang kedua, nilai collaboration ya. Kita karena tadi baik, ingin berbagi kebaikan ini akan cepat kalau kita berkolaborasi. Nggak bisa sendirian, nggak bisa saya hanya berdua dengan Coach Dasya. Tentu akselerasi tidak akan terjadi, gitu. Perluasan semangat tidak akan terjadi. Itu nilai kolaborasi menjadi salah satu nilai yang juga menjadi prinsip kita di organisasi ini. Kemudian nilai kontribusi. Seperti yang saya sampaikan, kita ingin kebaikan coaching ini bisa menjadi sarana kita berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Gitu. Ya, bagaimana dengan coaching kita bisa berdayakan masyarakat, karena coaching adalah pendekatan people development yang pada akhirnya kita berharap bisa memberikan, walau tidak besar misalnya, paling tidak bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Lalu ada nilai belajar dan bertumbuh. Ya, di coaching untuk negeri, kita punya semangat ingin terus belajar, meningkatkan kapasitas, terus bertumbuh, terutama dalam kebaikan,
untuk senantiasa kita terus belajar dan bertumbuh itu agar supaya kinerja kita terus meningkat dan menjaga tetap profesionalisme dan keunggulan organisasi ini. Inilah nilai-nilai yang kita anut ya dalam menjalankan organisasi ini. Kemudian visinya kita ingin menebar manfaat dan kebaikan coaching ke seluruh negeri untuk berdayakan masyarakat majukan negeri. Tadi saya sudah sampaikan juga latar belakangnya. Untuk bisa mewujudkan visi itu, kita misinya adalah melaksanakan program-program coaching dan juga pelatihan coachingnya dengan cara melahirkan minimal satu orang praktisi coach mentor, mentor trainer yang akan bisa memberikan pelatihan coaching di level basic di tiap kabupaten kota se-Indonesia, dan untuk coachnya, praktisi coachnya minimal di level basic, setidaknya misi kita adalah melahirkan minimal satu orang praktisi coach di tiap kecamatan se-Indonesia. Nah, makanya kita selalu memasang target kita 10.000 orang coach, karena jumlah kecamatan itu sekitar 8.000, 9.000 kecamatan di Indonesia. Inilah visi dan misi coaching untuk negeri. Untuk melaksanakan visi misi dan menebarkan nilai-nilai tadi, saat ini khususnya untuk coaching, ini kita melihat ada peluang dan tantangan. Pertama, dari sisi peluang, bisnis coaching ini adalah bisnis yang pertumbuhannya, sektor bisnis yang pertumbuhannya tercepat nomor 2 setelah bisnis IT saat ini. Dan ini memang surveinya di Amerika ya, teman-teman sekalian. Ini menunjukkan bahwa sektor atau bisnis coaching itu adalah bisnis yang potensial. Yang potensial. Untuk Indonesia sendiri, coaching sudah masuk ke Indonesia, khususnya berbasis ICF ya, dibawa oleh perusahaan-perusahaan multinasional company. Jadi awalnya itu coaching itu dilakukan di perusahaan-perusahaan multinasional company dari orang-orang di institusi itu yang sudah mendapatkan coaching di luar negeri. Gitu. Mereka yang kemudian membawanya ke organisasinya secara internal. Untuk coaching ICF sendiri mulai masuk ke Indonesia itu di tahun 2012 ya. Kemudian pelan-pelan mulai dikenal itu di 2018 itu mulai semakin banyak ya orang mengetahui sehingga beberapa perusahaan besar ya di Indonesia, masih perusahaan besar ya, itu mulai menggunakan pendekatan coaching, perusahaan besar dan BUMN itu sudah mulai. Dan saat ini coaching juga udah menyebar ke sektor lain ya, misalnya di dunia pendidikan. Mungkin karena Pak Menteri Pendidikan itu dari sekolah di Amerika ya. Jadi dengan kurikulum merdekanya, coaching mulai masuk menjadi salah satu pendekatan metode untuk bisa mempercepat program sekolah penggerak, guru penggerak, dan juga berjalannya kurikulum sekolah merdeka, kurikulum merdeka. Gitu. Sehingga mulai dikenal nih di kalangan guru, terutama guru penggerak itu mulai populer ya coaching. Kemudian dari sektor pemerintah itu juga mulai tumbuh kesadaran tentang coaching. Terbukti beberapa peraturan pemerintah, misalnya peraturan Kemenpan RB nomor 6 tahun 2022, itu menjadikan coaching sebuah metode dalam peningkatan kompetensi ASN. Dan juga untuk mengukur kinerja dan meningkatkan kinerja ASN mulai digunakan pendekatan coaching. Tantangannya memang adalah di satu sisi sudah mulai ramai ini metode coaching dikenal dan mulai diimplementasikan. Sayangnya misalnya seperti di dunia pendidikan dan juga di ASN peraturan sudah ada, namun dari sisi skillnya, ini yang kami amati ya, karena beberapa kali kita melakukan program coaching ke dunia pendidikan dan dunia pemerintahan,
itu masih ada gap yang besar antara keinginan untuk menerapkan coaching dengan keterampilan yang dimiliki. Gitu. Sebab yang kami amati kadangkala peraturannya dibuat tapi cara untuk mengcoachingnya itu masih belum standar. Beda kan kalau kita kan pendekatannya profesional coaching gitu. Sementara di sana itu coachingnya masih menurut kami ya masih belum belum standarnya itu belum pas gitu. Itu yang membuat karena ada gap implementasinya menjadi kedodoran gitu. Nah, disinilah juga kami menilai ada tantangan dan sekaligus peluang bagi pengembangan bisnis coaching di Indonesia. Oleh karena itu, yang kedua, dengan masifnya peraturan, bahkan kami mencatat untuk pemerintahan banyak wali kota dan bupati serta gubernur yang sudah mengeluarkan peraturan tentang coaching, kebijakan tentang coaching. Tapi pada kenyataannya, keterampilan coaching ini karena provider atau sekolah coaching itu nggak banyak, tidak bisa sampai ke daerah-daerah. Ini yang membuat terjadi gap. Ya. Nah, dan inilah yang kami sampaikan bahwa ini peluang sekaligus tantangan sekaligus peluang gitu buat kita untuk menebarkan keterampilan coaching ini ke seluruh Indonesia. Kemudian kita juga melihat dari peluang dan tantangan ini tentu ada potensi. Ya, ada potensi bisnis coaching di Indonesia. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, keterbatasan provider. Saat ini bisa dihitung dengan jari provider yang ngajarin coaching dan coaching di Indonesia. Ya, itu sangat-sangat terbatas. Dan sebarannya juga tidak, itu sebagian besar tersebarnya di Jakarta, ya, ada di Makassar ya, satu provider. Saya pikir itu nggak terlalu banyak. Untuk menangani penduduk sebesar Indonesia, bayangin teman-teman penduduk Indonesia 275 juta dibandingkan penduduk Singapura, itu jumlah profesional coachnya lebih banyak Singapura gitu. Artinya kan ini coba bayangin nih, perbandingan penduduknya jauh lebih besar berkali-kali lipat, puluhan kali lipat, sementara jumlah coachnya lebih banyak mereka. Kemudian luas wilayah kita juga sangat luas sekali ya, bentang luas negara kita ini hampir menyamai benua Eropa. Bayangin ya bentang luasnya gitu. Sampai ICF Global itu kan sebenarnya kita meminta nama chapter kita itu ICF Chapter Indonesia. Namun ICF tidak mengizinkan ICF Global karena menurut ICF Indonesia ini sangat luas gitu. Makanya dia berpikir tidak hanya makanya dibentuk tuh ICF-nya Jakarta, bukan ICF Indonesia. Harapannya karena begitu luasnya Indonesia, nanti bisa ada chapter Medan, bisa ada chapter Kupang, bisa ada chapter Makassar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ICF Global sendiri sudah melihat potensi yang besar dari luasnya wilayah Indonesia ini. Yang berikutnya potensinya adalah metode coaching itu kan metode terkini ya di bidang people development tuh yang paling terdepan saat ini yang lagi booming adalah metode coaching dan ini juga profesi terkini di Indonesia ini termasuk profesi yang baru gitu sehingga ini sebuah potensi ya teman-teman sekalian dan untuk bisa mengoptimalkan potensi tersebut maka coaching untuk negeri itu ingin membangun kemitraan dengan siapapun di seluruh Indonesia untuk bisa bersama-sama menebarkan kebaikan coaching ini dengan beberapa program. Ya. Misalnya menjalankan program ini. Yang pertama program edukasi coaching. Salah satu tantangan terbesar kita di Indonesia adalah edukasi coaching yang masih belum menyebar ke seluruh pelosok Indonesia ya. Bahkan kita coaching untuk negeri menurut kami adalah salah satu provider yang membawakan coaching ICF di Indonesia yang cukup masif. Dalam hitungan kami kita udah lebih dari 5.000 orang ya hampir di semua provinsi di Indonesia kita lakukan edukasi coaching. Kita berikan penjelasan dasar tentang coaching.
berbasis ICF ini. Sampai saya iseng-iseng ke pengurus chapter Jakarta mengatakan, ya udah layak nih coaching untuk negeri diberi award ini ya, memberikan impact sedemikian luas ya ke seluruh Indonesia tentang apa itu coaching berbasis ICF, bagaimana manfaatnya. Dan mudah-mudahan nanti ini yang juga akan kita mitrakan kepada teman-teman di daerah bisa melakukan edukasi coaching di daerahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah program coaching, ya, program coachingnya sendiri. Agar supaya program coaching ini juga bisa masif dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Maka ini adalah program yang juga akan kita kerjasamakan. Bukan hanya coachingnya, tapi juga agar supaya coaching ini menyebar kan mesti ada coachnya. Kan nggak bisa coachnya cuma terbatas 1-2 orang aja. Oleh karenanya, kita juga akan menyelenggarakan program-program melatih atau mentraining dan mementor para coachnya, melahirkan para coachnya. Ini juga nanti yang akan kita mitrakan dengan teman-teman di daerah, nah, paling tidak untuk tahap awal di level basic, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah konsultan budaya coaching. Jasa konsultansi budaya coaching. Memang di Indonesia saat ini setahu saya belum ada satupun ya provider coaching yang concern untuk sampai ke budaya coaching. Ini wajar terjadi karena coaching kan masih ya sekedar program coaching, melakukan training coaching, belum sampai ke budaya coaching. Walaupun di luar sana itu sudah berkembang ya untuk pengembangan budaya coaching di berbagai organisasi. Untuk itu seperti yang kami sampaikan juga ya ke beberapa teman-teman sebelumnya, coaching untuk negeri mengambil inisiatif untuk langsung ya, maksudnya mempunyai visi ke depannya, kita juga jadi provider konsultan budaya coaching. Jadi kita bisa mendampingi organisasi yang ingin budaya coaching itu benar-benar terwujud. Dari pengalaman kami yang terjadi terkadang karena tidak didampingi, ada satu perusahaan besar ya BUMN, kebetulan kami terlibat di dalamnya untuk melatih para leadersnya di seluruh Indonesia, itu sudah dilatih, namun karena tidak dijaga, tidak didampingi untuk pengembangan budaya coachingnya, itu ya bermanfaat sih memang, namun tidak semasif yang seharusnya bisa didapatkan gitu kalau itu menjadi sebuah budaya di dalam organisasi itu. Jadi ini program-program nanti yang akan kita serahkan ya kemitraannya kepada teman-teman di daerah. Bagaimana model kerjasamanya? Model kerjasama yang dikembangkan adalah menjadi perwakilan resmi tunggal di area kabupaten kota. Kita memang sengaja mengambil perwakilan ini langsung ke area kabupaten kota. Makanya nanti untuk tingkat provinsi itu akan dihandle oleh perwakilan yang berada di ibu kota provinsi, di kota yang merupakan ibu kota provinsi. Jadi yang dimaksudkan dengan kemitraan tunggal ini, jika sudah ada seseorang yang mengambil kemitraan di salah satu kabupaten kota yang ada, maka hanya dialah yang akan menjadi mitra atau satu-satunya yang menjadi mitra di tempat tersebut atau di kota kabupaten tersebut. Jadi tidak akan ada lagi orang lain kecuali kemudian dievaluasi, di review dan kemudian digantikan. Gitu. Tapi pada prinsipnya hanya satu orang perwakilan di tiap kabupaten kota. Kemudian untuk kota yang ibu kota provinsi, maka juga merupakan perwakilan untuk program tingkat provinsi. Yang dimasukkan program tingkat provinsi ini adalah program yang misalnya dilakukan oleh dinas tingkat atau instansi tingkat provinsi, atau tersebar melintasi beberapa kabupaten kota. Itu nanti yang menjadi perwakilannya adalah teman-teman yang mewakili kota di mana ibu kota provinsi berada. Ya misalnya kalau Kupang dihandle misalnya oleh Pak Vincent misalnya, maka Pak Vincent juga yang menjadi perwakilan untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dan seperti itu. Kemudian kita akan ada mengenal 3 tipe kota atau kabupaten. Ya. Tipe A adalah kota yang merupakan ibu kota provinsi. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi tipe A ini nanti sekaligus merupakan perwakilan tingkat provinsi. Karena kita ingin memangkas jalur ya, maksudnya tidak terlalu banyak ada provinsi lagi, enggak. Kita mau langsung base-nya kabupaten kota. Tipe C adalah
kabupaten kota yang penduduknya di atas 500.000 orang. Kita membuat tipe ini berdasarkan jumlah penduduk untuk melihat potensinya ya secara sederhana ya memang bisa jadi ada perhitungan yang berbeda. Contohnya Singapura dengan Indonesia. Singapura penduduknya kecil tapi kok potensi coachingnya besar gitu. Hanya saja kan sulit nanti kita membuat parameternya. Sehingga parameter kami sederhana aja. Jadi untuk penduduk yang kabupaten kotanya di atas 500.000 masuk tipe B, sementara penduduk yang di bawah 500.000 orang itu masuk tipe C. Kemudian untuk tahap awal, ya, untuk tahap awal, karena keterbatasan SDM kita di coaching untuk negeri, jadi pada prinsipnya nanti tiap orang hanya bisa handle satu kabupaten kota. Hanya saja karena saat ini ada keterbatasan sumber daya manusia, maka di periode awal ini kita mengizinkan jika memiliki jaringan dan kemampuan untuk satu orang bisa handle maksimum 3 kabupaten kota. Ya, bisa handle maksimum 3 kabupaten kota. Kalau bisa 3 kabupaten kotanya itu dalam area yang satu provinsi supaya mudah pengelolaannya gitu. Namun kalau memang dia misalnya contohnya ya, dia domisilinya di seperti tadi misalnya kayak Bu Yanti dia sering ke Sumatera Barat, namun dia domisili di Bandung, ya ada kemungkinan dia bisa juga ambil lintas provinsi. Gitu. Nanti itu akan kita putuskan sewaktu kita wawancara ya kepada teman-teman yang berminat untuk menjadi perwakilan. Artinya idealnya 3 itu dalam satu provinsi. Idealnya lagi kalau yang berdekatan, namun bukan berarti tidak memungkinkan ya seperti itu. Tetap mungkin bisa aja 2 kota itu 2 provinsi memungkinkan. Tinggal nanti kita lihat dulu bagaimana kemungkinan-kemungkinan. Apa benefit yang teman-teman dapatkan ketika menjadi mitra kita di daerah? Yang tentu yang pertama adalah terciptanya ruang-ruang pengembangan diri. Karena teman-teman, nanti salah satu syarat teman-teman itu menjadi mitra perwakilan adalah berkomitmen untuk mengembangkan diri sampai setidaknya di level advance coach-nya dan menjadi coach mentor trainer. Kita ada punya program coach mentor trainer program untuk melatih jadi trainer, jadi mentor, dan nanti juga jadi ada program khusus untuk jadi konsultan coaching. Tentunya ketika teman-teman mengikuti program ini, otomatis teman-teman akan berkembang, tumbuh berkembang ya dirinya. Apalagi dari pengalaman kami, buat teman-teman ini ada beberapa ya yang teman-teman udah sampai ke level expert dan di coach mentor trainer. Kami melihat terjadi pertumbuhan secara pribadi memang. Otomatis ya kalau coaching itu kita internalisasi, otomatis terjadi pertumbuhan pengembangan diri kita secara otomatis. Kemudian teman-teman juga nanti sebagai perwakilan ketika ikut program-program training di CUN itu akan mendapatkan investasi khusus, investasi dengan nilai internal gitu ya, karena dianggap menjadi bagian internal tadi. Bukan hanya anggota komunitas tapi juga bagian dari internal organisasi. Lalu yang kedua, benefitnya adalah mendapatkan fee, komisi, dan honor. Ya, fee itu ketika teman-teman memasarkan produk atau membuat menjadi IO di daerah, membuat program pelatihan coaching, teman-teman akan mendapatkan fee yang nanti akan dijelaskan besarannya seperti apa. Kemudian honor, ketika teman-teman dilibatkan sebagai coach atau sebagai mentor, trainer ya. Karena nanti kalau teman-teman sudah memenuhi persyaratan, teman-teman bisa menyelenggarakan training coaching di level basic secara mandiri. Teman-teman yang jadi pasilnya, teman-teman yang jadi mentornya gitu. Yang menjadi IO-nya dengan catatan sudah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh coaching untuk negeri. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan honor ya sebagai fasilitator, mentor. Atau kalau memang teman-teman masih belum, masih sebagai IO dulu, ketika teman-teman menyelenggarakan kegiatan, ya teman-teman bisa mendapatkan komisi juga ya dari
misalnya fee marketingnya dan sebagainya, nanti akan dijelaskan tentang hal ini. Dan yang ketiga adalah benefitnya menjadi ladang amal kebajikan. Sebab teman-teman sekalian, coaching ini kan kita berbagi hal positif. Bayangkan misalnya dari pengalaman kami, banyak orang ketika kita coaching terbantu berubah hidupnya menjadi lebih baik, kemudian keluarganya menjadi lebih baik, lalu terjadi pertumbuhan dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Kalau kita membangun budaya coaching di organisasi, organisasi itu tumbuh dan berkembang, kemudian memberikan kesejahteraan bagi anggotanya atau karyawannya. Ini kan sebuah amal kebajikan buat kita semua. Dan ini saya pikir adalah kalau buat saya pribadi sebuah benefit yang sangat penting, gitu. Karena kita bukan bekerja untuk hari ini, juga bekerja untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi inilah benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika menjadi mitra atau perwakilan Jun di daerah. Ini dia skema kerjasamanya untuk pembagian hasilnya ya. Ruang lingkupnya pertama, misalnya teman-teman belum bisa jadi mentor nih, belum ikut program CMTP kan. Teman-teman bisa jadi IO dulu. Di IO ini bisa semua level ya. Ya jadi IO menyelenggarakan training-training coaching atau menjalankan program-program coaching di daerah masing-masing. Misalnya kalau belum bisa jadi mentor sendiri atau pasil sendiri, bisa mengundang mentor dari daerah lain ya, atau dari kita, dari pusat. Teman-teman akan mendapatkan 100% profitnya. Gitu, silakan selenggarakan kegiatan, hitung sendiri profitnya mau berapa, nanti dikonsultasikan dengan kita. Seluruh keuntungan dari program training itu hak milik dari teman-teman daerah. Kemudian ketika jadi coach, mentor, trainer, teman-teman jadi prioritas kalau memenuhi syarat ya, misalnya program coaching, teman-teman udah, kalau kita untuk coach eksternal itu minimal advance ya, baru bisa dia jadi coach di eksternal. Kemudian teman-teman udah ikut CMTP, bisa jadi mentor atau bisa menjadi fasilitator, menjalankan program training. 100% honornya itu untuk teman-teman. Karena banyak juga organisasi ya, sekolah coaching itu dia nggak berikan 100% honornya gitu. Dia coba misalnya 50%, 50%-nya untuk organisasi. Kalau di coaching untuk negeri 100% honor itu milik teman-teman yang terlibat di dalam program dengan perannya masing-masing. Lalu jika ada program budaya coaching, jadi kita menjadi konsultan budaya coaching, teman-teman misalnya belum ikut program pendidikan konsultan budaya coaching, masih project manager, maka sebagai project manager teman-teman juga akan mendapatkan 100% honor sebagai project manager. Jika nanti sudah memenuhi persyaratan sebagai konsultan budaya coaching untuk mendampingi perusahaan kah, organisasi kah, institusi kah untuk bangun budaya coaching, tetap 100% honornya itu milik teman-teman. Jadi kita coaching itu negeri tidak akan memotong sepeser pun ya untuk honor dari teman-teman. Lalu fee marketing untuk semua program di daerah yang sifatnya teman-teman, kan kami tahu nih teman-teman punya kesibukan yang lain, kan tidak ada pekerjaan lain. Coach saya nggak jadi IO pun nggak sempat coach ya kan, nggak apa-apa. Nah, teman-teman tetap akan mendapatkan ketika teman-teman bisa memasarkan program-program CUN di daerah, maka akan mendapatkan 10% dari nilai proyeknya, nilai programnya. Ya walaupun tidak menjadi IO, IO-nya bisa dihandle dari daerah lain atau dari pusat ya, dari coaching untuk negeri. Bukan hanya untuk in-house yang offline, teman-teman juga kalau mengirimkan peserta dari daerah teman-teman mengikuti program online kita yang dilaksanakan coaching untuk negeri, maka teman-teman akan mendapatkan fee marketingnya 25% dari kontribusi yang diberikan oleh peserta. Gitu. Ini ruang lingkup dan skema pembagian hasil. Izin saya selesaikan dulu ya teman-teman ya, nanti baru kita akan diskusi ya, saya selesaikan dulu. Lalu apa persyaratan untuk teman-teman menjadi mitra? Pada prinsipnya, karena coaching juga kan prinsipnya kita percaya semua orang punya potensi. Ya, kami percaya siapapun ya, siapapun itu punya peluang dan potensi untuk menjadi mitra coaching untuk negeri dalam menebarkan kebaikan coaching. Makanya kami tidak membatasi level. Ya tidak mesti yang sudah advance atau sudah intermediate.
semua yang belum pernah belajar coaching level basic pun di komunitas coaching untuk negeri punya peluang dan berpotensi untuk menjadi mitra CUN menebar kebaikan di daerahnya masing-masing. Hanya saja agar supaya lebih optimal dan untuk menegaskan keberadaan mitra di daerah, paling tidak ada beberapa persyaratan. Yang pertama, memiliki passion di people development. Ini penting karena saya dan Coach Dasya kami mau seperti ini karena kami memang punya passion di people development. Ada ketika memberdayakan orang lain itu rasanya gimana gitu, ada gairah. Dan menurut kami gairah ini juga perlu teman-teman miliki kalau teman-teman ingin menjadi perwakilan CUN di daerah. Kemudian yang berikutnya berkomitmen untuk mengikuti program training coaching. Sebab harapannya teman-teman nanti yang menjadi fasilitator di daerah gitu, yang menjadi trainernya, tidak lagi dari daerah lain atau dari pusat ya, dari coaching untuk negeri. Teman-teman yang bisa handle sendiri sehingga baik itu program coaching maupun program trainingnya. Untuk itu setidaknya supaya dia bisa ikut program coaching, minimal dia ikut sampai level advance. Kalau untuk trainingnya, minimal dia ikut program mentor trainer. Jadi coach mentor trainer programnya coaching untuk negeri. Pertanyaannya bagaimana coach? Kalau kami ini basic aja belum, ya udah nggak apa-apa, itu nanti diikuti secara bertahap. Nanti waktu wawancara kita akan membahas tentang mekanisme, setidaknya di tahap awal ada komitmen untuk menyelesaikan, mau mengikuti program ya, paling tidak untuk, karena ini kan tidak sebentar ya, untuk menjadi coach mentor trainer itu tidak simsalabim terus bulan depan bisa langsung coach mentor trainer, karena kita punya tahapan-tahapan gitu untuk bisa menjadi trainer di komunitas coaching untuk negeri. Nah, jadi nanti ya, tentu ini secara bertahap juga. Namun tetap mesti ada komitmen menuju ke sana. Gitu. Kemudian memiliki jaringan di kabupaten kota yang diwakili. Kan kita berharap tidak mulai dari nol lah. Seperti itu ya, tidak mulai dari nol sekali. Terus nggak apa-apa, saya siap berjuang dari nol ya. Nggak gitu juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang nanti dari wawancara kita teman-teman siap, coach kami di daerah ini nggak apa-apa, saya siap ke sana, silahkan aja. Nah, untuk itu, untuk bukti komitmen teman-teman, nah ini yang paling seru nanti penjelasannya ya. Nanti ini ada penjelasannya ya, seru ya tentang deposit ya, deposit. Untuk menunjukkan bahwa teman-teman berkomitmen, nanti kita teman-teman investasi awal tupi kemitraan berupa deposit dana penerbitan sertifikat calon usaha. Nah, ini seru, nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang hal ini ya teman-teman, karena ini biasanya yang menarik perhatian ini yang seperti ini gitu kan. Nanti akan disampaikan. Jadi apa itu deposit dana penerbitan sertifikat calon usaha. Kemudian kewajiban dan hak. Apa kewajiban ketika teman-teman menjadi perwakilan di daerah? Pertama tentu menjaga nama baik, citra, dan reputasi coaching untuk negeri. Ya. Yang kedua, menyelaraskan dengan visi, misi, budaya, dan aturan coaching untuk negeri. Contohnya tadi kita udah punya visi yang menebar, bagaimana kita sampai tingkat kecamatan, itu selaras nanti dengan teman-teman di daerah. Lalu budayanya ya, contohnya budaya disiplin waktu ya teman-teman ya, kan ini budaya yang kita jaga ya di komunitas ini. Itu selaras nanti teman-teman juga di sana, termasuk aturan-aturan nanti yang kita tetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat laporan perkembangan program setiap semester. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, ini yang namanya laporan bukan seperti laporan sampai setebal 100 halaman ya. Ini cuma laporan sederhana apa yang sudah dilakukan, kapan dilakukan, berapa pesertanya, dan lain sebagainya. Ya, jadi singkat aja, yang penting disampaikan. Termasuk kalau teman-teman mengadakan kegiatan apapun yang membawa bendera CUN itu tentu akan dilaporkan. Nanti ini tinggal rekapnya saja. Seperti itu. Kemudian ini tadi kembali investasi deposit dana penerbitan surat calon peserta program ya. Ini yang seru, nanti akan ada penjelasan lebih detail. Haknya sebagian sudah kami sampaikan tadi, mewakili aktivitas CUN di daerah, jika menjadi IO mendapatkan profit sharing 100% dari program yang baik itu publik maupun in-house. Jika melaksanakan secara mandiri, bisa melaksanakan secara mandiri ya, workshop training di level basic minimal. Nanti kalau intermediate, kalau teman-teman memenuhi syarat lagi, itu akan kita buat lagi peraturan seperti apa. Saya saat ini di level basic, jika teman-teman udah memenuhi persyaratan
sebagai coach mentor trainer, dan buat coach mentor trainer yang sudah ada, nanti kita ada program penyelarasan ya, karena banyak update yang ada di materi-materi program basicnya coaching untuk negeri. Seperti tadi mendapat potongan tambahan untuk ikut training ya di internal coaching untuk negeri 25%, mendapatkan marketing 25%, kami kirimkan peserta dari daerahnya ikut training online di CUN. Jika tidak menjadi IO, maka mendapatkan marketing sebesar 10% ketika mendapatkan program coaching yang sifatnya in-house. Ini tadi yang seru tadi ya, skema deposit fee penerbit data ini. Teman-teman, tujuan adanya deposit ini sebenarnya hanya semata-mata sebagai bukti komitmen dari teman-teman. Makanya sifatnya deposit, ya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada kalau dengan adanya deposit, kan teman-teman, oh saya udah ada investasi nih, walaupun investasi nanti kalau programnya jalan dikembalikan, setidaknya ada yang menjadi bukti komitmen supaya teman-teman serius gitu. Karena dengan prinsip kemitraan tunggal di satu kabupaten kota, ketika teman-teman tidak serius, maka ada risiko di coaching untuk negeri. Kan bisa jadi di kota kabupaten itu sebenarnya banyak orang yang ingin menjadi perwakilan. Namun karena kami melihat komitmen teman-teman, kami melihat teman-teman ternyata setelah beberapa saat tidak melakukan apa-apa gitu. Ya kan sayang daerah itu, padahal ada orang lain yang bisa lebih serius. Untuk itu sebagai bukti komitmen kita ada teman-teman deposit yang disesuaikan dengan tipe honor 100% untuk teman-teman untuk yang bertugas, IO 100% juga untuk IO. Dari mana coaching untuk negeri mendapatkan setidaknya untuk menghidupi organisasi ini, yaitu dari setiap sertifikat yang diterbitkan, ya misalnya begini, misalnya Coach Henry Gultom melaksanakan program training coaching nih misalnya di Bandung seperti itu, ada 10 orang pesertanya, ya kan, yang jadi fasilitatornya Pak Henry, IO-nya juga di sana, Coach Henry dan tim. Maka setiap peserta itu kan nanti keluar tuh sertifikatnya. Karena sertifikatnya berlisensi coaching untuk negeri, maka setiap sertifikat yang diterbitkan, karena nanti ada tanda tangan direktur program di dalam setiap sertifikat dan fasilitatornya, ya kalau misalnya teman-teman, itu dikenakan biaya penerbitan sertifikatnya 50.000. Hanya 50.000 saja, teman-teman. Ya, karena kata di visi kita ini visi kita kan menebar kebaikan sebenarnya. Gitu. Jadi untuk itu, agar supaya teman-teman melaksanakan programnya, setidaknya, contohnya nih, tipe C itu kan kabupaten kota yang penduduknya di bawah 500.000. Dalam 1 tahun, laksanakanlah minimal untuk 10 peserta, ya kan, di level basic, maka depositnya akan kembali 100%. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Namun, jika ternyata dalam 1 tahun, tidak terselenggara sama sekali, maka depositnya akan hangus dengan sendirinya. Kalau misalnya cuma 5, berarti yang hangus 250.000. Ini untuk supaya teman-teman serius gitu. Nah, kalau dia tipe B, berarti kabupaten kota yang di atas 500.000 penduduknya, dia berkewajiban minimal dalam setahun itu bisa melaksanakan training level basic untuk 20 orang peserta dalam setahun supaya depositnya itu kembali. Gitu. Untuk tipe A, ibu kota provinsi, itu 40 orang dalam setahun. Ya, melaksanakan kegiatannya. Dan ini sih sifatnya begitu. Jadi begitu misalnya ada training dilakukan 10 peserta, teman-teman nggak perlu lagi mengeluarkan biaya penerbitan sertifikat, diambil dari deposit yang ada. Gitu. Dan biaya penerbitan sertifikat itu kan dibebankan sama peserta sebenarnya, bukan sama teman-teman. Contohnya misalnya Pak Heni menyelenggarakan Leaders Edge Coach di Sika misalnya ya, di Maumere, kemudian pesertanya 10 orang. Niat kami melaksanakan ini kan supaya bisa lebih terjangkau investasinya kalau dilaksanakan sendiri di sana.
Misalnya buat 200.000 satu orang. Kan nggak terlalu besar. Coba bayangin sekarang ini belajar coaching level basic di Indonesia, sekolah-sekolah coaching itu bisa sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya kita ini, kita berharap misalnya cuma misalnya 150.000 diselenggarakan bisa aja di mana, di sekolah atau di mana ya. Nah, 50.000-nya dari 150.000 itulah dikeluarkan peserta untuk penerbitan sertifikatnya. Gitu. Jadi bukan diambil dari dana pribadi teman-teman ya, tapi dia diambil dari eh, peserta untuk penerbitan sertifikat. Ini nanti yang seru ya, silakan nanti kita diskusikan tentang hal ini. Intinya ini kami lakukan supaya teman-teman memang berkomitmen dan serius untuk menghandle kabupaten kota di mana teman-teman menjadi perwakilan. Lalu bagaimana mekanismenya menjadi mitra? Pertama, diundang dan mendaftar. Ya, seperti diundang dan mendaftar. Contohnya nih, teman-teman ada yang diundang, ada yang mendaftar untuk mengikuti presentasi. Ini yang sekarang dilakukan, yang tadi juga sudah dilakukan ya pagi. Ini akan kami lakukan terus-menerus sampai seluruh kabupaten kota itu ada perwakilannya. Setelah presentasi ini selesai, ada dua pilihannya, belum berminat atau berminat. Jika teman-teman belum berminat, nggak apa-apa, nanti teman-teman kita tawarkan bisa menjadi freelance dulu untuk marketing dan I.O. Ya, bisa menjadi I.O. juga. Terus kami mau buat kegiatan ini ada nih, saya jadi I.O.-nya bisa, bisa ya teman-teman. Nanti akan kita bicarakan tentang fee marketingnya berapa, fee I.O.-nya berapa, seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau belum berminat bisa jadi freelance dulu untuk marketing dan I.O. Buat yang berminat, bukti dari teman-teman berminat itu silahkan nanti akan dijapri oleh Bu Justika ya setelah selesai acara ini. Teman-teman mau ambil kabupaten kota apa? Ya. Kemudian tadi kan ada deposit ya, teman-teman transfer depositnya. Itu sebagai tanda berminat dulu nih. Kemudian tidak langsung berminat langsung jadi mitra nih. Kita akan karena bisa jadi di daerah itu ada beberapa orang yang berminat di daerah yang sama. Gitu. Kita akan lakukan dulu wawancara ya teman-teman untuk melihat dari beberapa kandidat ini siapa yang benar-benar berkomitmen dan serius. Jika ternyata terjadi kesepakatan, setelah itu baru kita kontrak kerjasama dan teman-teman nanti akan menjadi perwakilan resmi ya. Ini perwakilan resmi ini maksudnya teman-teman akan didaftarkan di online single submission-nya PT Coaching untuk Negeri. Jadi di websitenya nanti juga akan dimunculkan perwakilan untuk Sika misalnya Pak Eni misalnya ya kan itu akan terdaftar secara resmi juga. Artinya secara legal dia terdaftar teman-teman sebagai perwakilan yang terdaftar secara legal. Jika tidak terjadi kesepakatan maka deposit yang tadi sudah ditransfer akan dikembalikan 100% kepada teman-teman. Dan teman-teman bisa menjadi freelance saja seperti itu. Saya pikir itu Coach Idasya untuk penjelasan singkatnya. Tentu kami ingin kita lebih banyak berdiskusi ya. Tentu materi nanti akan kita share ya. Nanti Bu Siska silakan di-share kepada teman-teman materi yang disampaikan di sesi kita kali ini. Saya kembalikan dulu ke Coach Idasya. Silakan.